Mau ngumpul buat makan, tapi bingung makan di mana. Pada tahukah makan di mana? Nggak tahu. Tenang aja, kan ada food guide. Oh iya, pakai food guide aja. Food guide ngebantu banget buat nyari restoran sesuai yang kita mau. Tunggu apa lagi? Cobain food guide yuk. Di sini kami membuat program berupa sistem rekomendasi restoran, di mana di sini user dapat mencari rekomendasi restoran dari berdasarkan rating serta jarak. Di sini kami membuat program UI dengan Qt C++ dari Qt Creator. Di sini bentuk filenya adalah Qmake. Bisa dilihat sini dengan Qt Pro. Ada headers, source, dan form. Mana ada main Windows H, main window, dan untuk UI-nya sendiri. Untuk program utamanya ada di CPP. Untuk main Windows H sendiri untuk membantu pada main window CPP-nya. Begini untuk isi dari .h-nya, ada ini inisialisasi stroke mulai dari not lokasi, jalan, BST, pelanggan, serta untuk inisialisasi dari buttonnya sendiri. Kemudian masuk ke main CPP-nya, begini saja tampilannya. Masuk ke main Windows CPP, disinilah program logikanya berjalan. Pertama, include semua library yang diperlukan. Ini default. Di sini kami buat ID asal pilihan sengaja agar user nanti dapat pilih satu tempat dan nantinya akan pilih tempat lain untuk mengecek jarak terdekat dari tempat awal ke tempat akhir. Ini untuk setup table widgetnya, mana tabelnya dan nomor, nama restoran, kategori, rating, dan jarak. Kemudian ada setup event connection sebagai berikut. Masuk ke bagian inisialisasi datanya, mana data-data dari restorannya, ada nama, jenis, kategori maksudnya, ada rating, dan untuk jalannya sendiri. Di sini untuk tambah jalan yaitu untuk inisialisasi jalannya untuk nanti di Dijkstra. Ini ada tampilkan data tabel di mana nanti data-data yang ada akan tampilkan di tabel yang mulai dari nama tempat, kategori, number, rating, dan nantinya jarak. Lalu ada on push button ini untuk searching di mana nanti ada tempat untuk user mencari nama yang diinginkan entah nasi dan segala macam. Nanti akan dicek menggunakan searching secara linear search mulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir dicari yang sesuai dan nantinya akan ditampilkan. Kemudian ada button history yang mana ini menggunakan konsep stack. Nantinya history terakhir akan diunduh ke history sebelumnya. Misalnya user ingin melihat riwayat dari pencarian. Kemudian ada function menggunakan untuk materi queue. Yang mana ini fungsinya untuk pesan makanan pada suatu tempat. Ada button order mana untuk orderan sendiri nanti disimpan yang diorder ke widget dan bisa juga nanti tekan untuk selesai pesanan sehingga pesanannya selesai. Kemudian ada materi heap di mana ini sebagai berikut. Ada konsep yang namanya member, biasa member dan VIP untuk bagian ambil antrian. Yang nantinya VIP akan pasti didahulukan. Disitulah untuk materi priority queue-nya dipakai. Kemudian untuk ini maksudnya untuk pas ambil antrian harus pilih restoran terlebih dahulu. Kemudian untuk panggilan antrian ini untuk manggil antriannya agar antriannya berkurang. Yang nantinya yang dikurang dahulu adalah antrian yang paling utama yaitu VIP kalau ada. Kemudian ini untuk bagian tree-nya, di mana tree ini fungsinya untuk mengurutkan nama restoran dari A sampai Z. Ini konsepnya. Lalu ada materi sorting di mana menggunakan selection sort untuk mencari tempat, untuk menunjukkan rating serta jaraknya. Ini push button, serta ada untuk jarak. Dan ada table widget yang ini fungsinya adalah untuk menunjukkan peta, untuk menunjukkan tabelnya itu sendiri. Sebagai berikut. Nantinya pada tabel itu akan kita jelaskan di program biasanya. Ini untuk tree untuk penjagaan agar nanti tree tadi dihapus supaya tidak adanya memory leak. Kita masuk saja ke bagian GUI-nya. Untuk GUI sebagai berikut, di mana judul sistem rekomendasi restoran. Serta di sini pertama user dapat mencari nama restoran diinginkan. Contohnya adalah nasi. Kita cari akan muncul nasi atau kemudian kita cari ayam, akan muncul nama yang ada ayamnya. Lalu untuk riwayat nantinya akan diunduh untuk bagian search-nya, jadi nasi lagi. Kemudian ada namanya bagian filter rekomendasi. Ada untuk makanan, ada untuk minuman. Misalnya kita buat untuk makanan, tekan di sini, nanti akan ditunjukkan restoran yang kategorinya makanan saja. Untuk snack, makanan berat, dan sarapan itu termasuk bagian makanan.
Dan misalnya kita haus ya, kita pilih yang restoran nyediain minuman. Kita cari, kan ditampilkan restoran yang kategorinya minuman. Bisa kita search keduanya, bakal ditampilkan semua. Lalu di sini kita bisa yang namanya atur dari rating tertinggi, akan diurutkan langsung. Kita bisa melihat daftarnya ya. Kemudian ada jarak terdekat, di sini belum disebutkan jaraknya. Ketika kita tekan akan dipilih yang jarak terdekat. Ini dihitung dari namanya kampus utama. Dari kampus utama, misalnya ke gitu, pokoknya gitu lah. Kemudian untuk urutkan ini bagian trinya bisa untuk urutkan nama restoran dari A sampai Z. Lalu ada nama fitur ambil antrian. Ketika kita tekan salah satu restoran, kita ambil antrian. Misal kita pilih biasa, akan ditunjukkan biasa. Misal kita pilih VIP, akan ditunjukkan VIP. Dan VIP akan pasti di paling utamakan, jadi diletak di paling atas. Lalu kita pilih member, dia diletak di kedua karena dia di level kedua, berada di queue kedua dia. Lalu misalnya kita panggil antrian, yang dipanggil utama pasti VIP. VIP kemudian member. Lalu baru biasa. Kemudian ada fitur pesanan. Ini materi queue-nya di mana kita bisa buat pesanan. Kita pilih misalnya program ini, buat pesanan. Daftarnya akan dibuat dari jam serta pesanan yang tersebut. Kita buat pesan ini lagi. Saya pilih ini, nih. Lalu kita bisa pilih selesaikan. Akan diselesaikan. Tarik kembali. Nah, kemudian ada bagian rute. Rute ini, dia ketika kita tekan suatu restoran di tabel, dia akan membuat rute tersebut sebagai rute asal. Restoran tersebut sebagai tempat asal. Lalu kita pilih tempat lain sebagai rute tujuan. Nantinya bagian rute ini akan menunjukkan titik asal, titik transit, dan titik tujuan. Coba kita coba lagi. Nih. Dia akan menunjukkan titik asal, kemudian ini untuk titik transit kita lewat dari ayam bakar ini mau ke mie kacau kita harus lewat Sate Padang, Kampus Tama, ST, dan Bubur untuk lebih cepat. Untuk rute ini sendiri menggunakan materi dari Dijkstra, yaitu mencari rute terpendek dari tempat A ke tempat tujuan. Dan juga ada estimasi jaraknya. Sekian untuk GUI-nya sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.